Pada zaman dahulu, ada sebuah desa atau dukuh yang bernama Karangmukti. Karang yang berarti tanah dan mukti yang berarti subur, yang sekarang dikenal dengan Desa Alian. Orang yang pertama kali mendiami dukuh atau Desa Alian adalah Ki Buyut Wongso Kenongo bersama dua orang putranya yang bernama Raden Pringgo dan Raden Peking. Dukuh Karangmukti berpuluh-puluh tahun merupakan daerah yang sangat subur dengan hasil pertanian yang sangat melimpah. Suatu ketika, Dukuh Karangmukti mengalami musibah dan bencana yang dimana tanaman padi milik warga diserang hama wereng, tikus, dan pagebluk. Lumbung-lumbung padi habis dan para penduduknya terancam kelaparan. Selaku sesepuh di Dukuh Karangmukti, Ki Buyut Wongso Kenongo sangatlah prihatin. Setiap malam, Ki Buyut Wongso Kenongo memohon petunjuk kepada Sang Pencipta untuk mengatasi bencana tersebut. Suatu malam, akhirnya Ki Buyut Wongso Kenongo mendapatkan sebuah petunjuk untuk menyuruh kedua anaknya melakukan tirakat dan bertapa di hutan sekitar Dukuh Karangmukti. Dan Pringgo ditugaskan untuk bertapa di hutan arah barat Karangmukti yang dikenal dengan Dusun Sukondono. Dan Raden Peking ditugaskan bertapa di hutan arah selatan Karangmukti yang sekarang dikenal dengan Gumuk Sukopeking. Berminggu-minggu Raden Pringgo dan Raden Peking bertapa. Akhirnya Sang Maha Pencipta memberikan petunjuk dan mengabulkan permohonannya. Saat itu, di luar alam kesadarannya, secara bersamaan Raden Pringgo dan Raden Peking keluar dari pertapaan yang berbeda, tetapi mengalami kejadian yang sama. Raden Pringgo dan Raden Peking berlari ke arah sawahan yang penuh lumpur, berguling-guling layaknya seekor kerbau. Melihat kejadian ini, penduduk Dukuh Karangmukti serentak keluar rumah. Tak seorang pun mengenali dua pemuda yang penuh lumpur itu. Dua pemuda itu kemudian diarak semua warga di rumah Ki Buyut Wongso Kenongo. Saat yang bersamaan, datanglah seorang yang seperti orang gila, tetapi kelakuannya sangat sopan santun. Kemudian orang tersebut menuju ke rumah Ki Buyut Wongso Kenongo dan Ki Buyut tahu bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa. Sesampainya di rumah Ki Buyut, orang itu meminta Ki Buyut Wongso Kenongo 4 ikat padi Jawa, anak pisang raja, dan bibit kelapa, sekaligus menyembuhkan dua pemuda yang kesurupan layaknya kerbau dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Akhirnya, masyarakat mengenali dua pemuda tersebut yang ternyata adalah Raden Pringgo dan Raden Peking. Ki Buyut Wongso Kenongo memahami maksud permintaan orang tua tersebut untuk melakukan sebuah upacara. Akhirnya, upacara diawali dengan bersih dukuh dan mendirikan gapura berbahan bambu atau biasa disebut dengan lawang kori. Lawang yang artinya pintu dan kori yang artinya bambu. Lawang kori tersebut didirikan setiap jalan masuk atau keluar dukuh, desa, gang, dusun, dan sudut-sudut jalan. Lawang kori atau gapura dan isinya melambangkan sebagai simbol kesuburan desa dan sebagai bentuk rasa syukur penduduk akan rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka di Desa Alian setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Suro atau bulan Muharram kalender Hijriyah, dilaksanakan adat kebo-keboan. Kegiatan tersebut menjadi wujud sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap dijauhkan dari mara bahaya, serta untuk mengirimkan doa kepada para sesepuh dan para leluhur Desa Alian yang telah tiada.
Diam seperti cupu, bergerak membantai circlemu. Kuma baru nak? Well. Lu lah andel ho piye? Kok tak pacaki. Coba wae lah pacari. Wis gowo nih, Jess. Bisa aku gering. Kon gowo, kon makan kan gowo sampok ae kok. Yo sampok ae yo. Heeh. Yo wis, yo sampok e masku. Bisa Oke, iso yo lek aku ngene. terlantar. Sepion ta? Anjas kelas. Damai sopone mau pas ngelayu lho. Dah blayu. Ono yang mana ta leca? Lu sih tadi ngangkat di sini sini. Yo dam 6 rolu. Gas. Ayo sabar. Wes sampai teko meja nih. Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while. And reminisce about the days when we were still together. Maybe somewhere further down the line. Belum selesai menang Hong Cino Pamoy terguling di pengawan Solo Tengah irama alunan Hong Cino Pamoy pulang jalan ke Loyora